Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat selalu ya teman-teman. Nah, karena video yang membahas problem 5 itu saya rasa itu cukup panjang, maka saya akan bagi menjadi 2 kali videonya ya teman-teman. Nah, ini merupakan video part 2-nya, di mana kita akan membahas problem 6, masih di session yang sama, yaitu mengenai activity based costing. Nah, sekarang teman-teman boleh buka modulnya, dan saya akan coba buka Excel, kita kerjain bareng-bareng ya teman-teman semuanya. Nah, di problem kali ini, problem 6, itu kita akan membahas di page 12. Jadi teman-teman siapin modul, kertas, pena, dan kalkulatornya ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman jangan sungkan untuk bertanya ya. Oke, kita mulai. Nah, di problem 6 ini kita sama, apa sih yang harus pertama kali kita lakukan? Saya sarankan ke teman-teman adalah kita coba buka dulu apa sih yang diminta oleh soal. Nah, yang diminta oleh soal adalah hitunglah cost per unit jika MOH dialokasikan berdasarkan actual direct labor hour. Berarti nanti kita akan alokasi berdasarkan actual direct labor hour ya, teman-teman. Nah, yang kedua, hitunglah cost per unit untuk masing-masing produk jika menggunakan ABC costing. Nah, berarti activity based costing bulatkanlah kesatuan terdekat. Dan yang ketiga adalah kita disuruh bikin profit, hitung profit yang didapatkan jika menggunakan ABC. Nah, berarti ada 3 soal. Yang pertama itu hitung cost per unit kalau kita pakai simple costing. Yang kedua kita menggunakan ABC costing. Yang ketiga adalah kita menghitung profit dengan ABC. Oke, nah teman-teman coba kita next dulu ya ke atas ya. Nah, saya akan kecilkan. Oke. Kita coba baca bareng-bareng ya, teman-teman, problemnya. Sedapco merupakan perusahaan yang memproduksi penyedap rasa dengan nama merek produknya adalah micin. Ada 3 jenis micin yang diproduksi, dengan rincian bahan baku sebagai berikut. Nah, teman-teman, yang pertama kali teman-teman lihat, di sini kan ada micinnya ya, ada rasa ayam, sapi, udang. Teman-teman taruh nih di atas. Rasa ayam, rasa sapi, rasa udang. Nah, nanti kita akan langsung bikin detailnya berapa sih DM, berapa sih DL, berapa sih MOH, yang nantinya di ujung kita akan tahu berapa sih manufacturing cost per unitnya. Nah, tapi kalau misalnya di sini misalnya diganti jadi misalnya donat, kemudian rasa stroberi, coklat, nah nanti yang di atas ini akan mengikuti diketahui soalnya itu tentang apa gitu teman-teman. Jadi ini nggak terpaku ya, jadi benar-benar fleksibel. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah kita akan cari direct materials-nya untuk pertama sekali. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk membuat micin, kita butuh gula, kita butuh garam, dan kita butuh penguat rasa. Di sini teman-teman boleh breakdown menjadi gula, garam, dan penguat rasa. Tapi, kalau misalnya teman-teman merasa, boleh nggak kalau misalnya aku langsung jadiin satu di direct materials? Boleh ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar tergantung teman-teman. Mau dibikin jadi satu boleh, mau di breakdown seperti ini boleh. Nah, kenapa biasanya saya breakdown? Karena saya meminimalisir kesalahan. Nah, kalau saya langsung aja ke teman-teman, kalau salah kan kehilangan banyak poin. Makanya saya akan breakdown. Nah, kemudian kita coba baca ketentuan di bawahnya. Pada tahun 2020, harga gula adalah 1.500 per gram. Harga garam 0,5 kali harga gula. Dan harga penguat rasa sebesar 2 kali harga gula. Nah, ini berarti kita asumsikan adalah DM use ya teman-teman ya, karena di sini nggak ada dikasih tahu berapa beginning, berapa ending, berarti kita asumsikan yang di tabel ini adalah semua DM use. Oke. Nah, hati-hati lagi teman-teman, di soal lab atau asistensi ini, sering banget itu membutuhkan ketelitian. Karena di soal itu diketahui mg atau miligram, sedangkan harganya adalah bentuk gram, maka kita harus rubah teman-teman. Ini based on teman-teman mau rubah cost-nya atau mau merubah kuantitasnya. Nah, saya akan coba contohkan rubah cost-nya ya teman-teman. Nah, cost per gramnya itu kan 1.500 untuk gula.
Untuk garam 0,5 kali harga gula. Berarti caranya, nih ya, di sini ya teman-teman, 0,5 kali harga gula. Garam 0,5 dikali dengan gula. Nah, dapat 750. Kalau penguat rasa adalah 2 kali harga gula. Ingat ya teman-teman, harga gula. Berarti harga gulanya teman-teman kalikan dengan 2. Tapi ini dalam gram. Kita harus ganti dia menjadi miligram. Nah, gimana caranya teman-teman? Ingat, kalau dari gram ke miligram, itu kan tangganya turun. Nah, kalau tangganya turun, itu berarti harusnya kita kalikan. Tapi, ini adalah cost per gram. Ada kata-kata per. Maka kita akan balik. Yang harusnya kita kalikan, kita akan jadi bagi. Gitu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingat tangganya, dari gram ke miligram itu ada 3 tangga. Nah, makanya kita akan bagi dengan 1000. 1500 dibagi dengan 1000. Ups, kurang nolnya 1. Nah, ini juga berlaku ke yang bawah teman-teman. Nah, jadi 750 teman-teman juga bagi 1000. 3000 teman-teman juga bagi 1000. Karena sama-sama semuanya dalam gram. Nah, sampai sini oke ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait bingung Ci mau rubah yang mana, gimana caranya, itu teman-teman boleh tanya ya. Oke, kita akan masuk ke yang pertama, direct materials, yang gula. Nah, biasanya kita akan buat langsung manufacturing cost-nya itu adalah untuk seluruh unit yang diproduksi, jadi bukan satuan lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa, Ci aku mau satuan aja deh, ya terserah teman-teman. Tapi saya prefer untuk buat di atas ini adalah saya asumsikan semua produk yang saya produksi. Jadi misalnya micin saya produksi 10.000, maka setiap DM-nya itu akan saya kalikan dengan 10.000. Nah, nanti di bawah baru saya bagi dengan 10.000. Nah, karena begitu saya akan coba scroll mana sih tentang produksinya. Nah, kalau teman-teman baca soalnya, bagian unit yang diproduksi itu diberitahu di paragraf paling bawah. Selama tahun 2020, Sedapko berhasil memproduksi dan menjual. Nah, berarti apapun yang dia produksi, itu dia jual ya. Jadi nggak ada sisa. Jadi semua diproduksi, dijual. 24.000 bungkus micin rasa ayam. Nah, kalau teman-teman mau tambahkan di sini boleh ya. Jadi 24.000 gitu ya. Jadi kita ingat ada berapa unit. Sapi ada 27.000 bungkus. Berarti di sini sapi ya. 27.000 bungkus. Kemudian 33.000 udang. Berarti teman-teman boleh tambahkan. Sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa? Supaya kita nggak keliru gitu teman-teman. Fleksibel aja. Jadi kalau teman-teman merasa butuh untuk dicatat, catat aja ya teman-teman ya. Kemudian harga jual. Oh ini nanti harga jual kita akan pakai waktu kita buat income statement. Nah sekarang kita belum pakai ya teman-teman ya. Kita next ke direct materials-nya. Oke. Nah teman-teman, tentang direct material itu ada di dalam tabel. Nah, caranya gimana? Kita lihat yang gula. Micin rasa ayam diproduksi oleh perusahaan sebanyak 24.000 bungkus. Setiap satu bungkus menggunakan 150 mg. Berarti kalikan 150, dikalikan 1 mg itu berapa duit? 1,5. Seperti yang tadi kita udah cari. Nah, maka dapat 5.400.000. Sapi sama. Diproduksi perusahaan 27.000. Dikali satu bungkus itu kita pakai 175 mg gula. 175 mg. 1 mg-nya berapa duit? Kita coba lihat lagi. Sama ya, 1,5 ya. Karena kita masih bahas gula ya, teman-teman ya. Nah, dapat 7.087.500. Rasa udang yang diproduksi perusahaan ada 33.000. Dikalikan satu unit kita butuh 180 mg. Dikalikan dengan 180 mg. Dikalikan 1 mg tadi 1,5 ya teman-teman ya. Nah, dapat 8.910. Untuk gula kita sudah selesai. Kita akan next ke garam teman-teman. Sama, hati-hati saja ketika kita ngambil angkanya. Jangan sampai angkanya salah teman-teman ya. Nah, yang kita produksi ada 24.000.
kita kalikan dengan setiap memproduksi micin ayam butuh garam itu 400 mg. Nah, 1 mg-nya berapa duit? Kita lihat. 1 mg 0,75. Nah, kalikan dengan 0,75. Dapat 7.200.000. Untuk sapi gimana? Sapi gimana? Dia perusahaan memproduksi 27.000 unit. Dikalikan dengan 1 unit kita butuh 320 mg. Kemudian 1 mg tadi kalau nggak salah 0,75. Untuk udang gimana? Nah, perusahaan itu memproduksi 33.000 unit. Kemudian 1 unit itu membutuhkan 210 mg. Teman-teman kalikan dengan 210. Kemudian 1 mg-nya berapa duit? Teman-teman lihat lagi. 0,75. Mantap ya. Nah, dapat 5.197.500. Nah, sekarang kita next ke penguat rasa, teman-teman. Untuk penguat rasa itu sama. Perusahaan memproduksi 24.000. Masukin. Dikalikan dengan 1 bungkus butuh 350 mg. Kalikan. Lalu 1 mg-nya berapa duit untuk penguat rasa? 3 ya. Nah, dikalikan dengan 3. Oke. Untuk sapi, berarti yang diproduksi perusahaan ada 27.000 unit. Dikalikan 1 unit butuh 250 mg. Nah, dikalikan 1 mg penguat rasa, harganya adalah 3. Nah, dikalikan dengan 3. Dapat 20.250.000. Untuk udang, perusahaan produksi 33.000. Dikalikan 1 bungkus itu butuh 300 mg. Dikalikan 1 mg itu harganya penguat rasa 3 ya. Nah, dikalikan dengan 3. Nah, dapat teman-teman. Lalu jangan lupa kita jumlahkan. Pinter ya, good job. Kita jumlahkan. Kita juga jumlahkan. Oke, nah ini kita juga jumlahkan. Nah, kita udah dapat DM, teman-teman. Next, kita akan masuk ke direct labor. Nah, coba kita baca lagi tentang direct labor. Di sini ya, untuk memproduksi 1 bungkus micin rasa ayam, memerlukan waktu selama 3 menit. Untuk memproduksi micin rasa sapi, memerlukan waktu 2 menit. Dan micin rasa udang memerlukan waktu yang sama dengan micin sapi. Berarti micin sapinya 2 menit, micin udangnya juga 2 menit. Biaya tenaga kerja per jam. Nah, hati-hati ya. Yang diketahui itu per menit. Tapi yang biayanya itu adalah dalam per jam. Maka nanti kita harus bagi dengan, bentar saya coba coret di sini ya. Berarti kita akan 15.000. Kita akan bagi dengan berapa, teman-teman? Untuk cari per menitnya berapa? Bagi dengan 60. Karena 1 jam itu 60 menit. Nah, berapa tuh 15.000 bagi 60? Coba kalkulator 15.000 bagi 60. Nah, dapat per menitnya adalah 250. Nah, biar gampang teman-teman, 250. Oke. Nah, direct labor-nya adalah yang pertama, berapa unit yang diproduksi perusahaan untuk ayam? Ada 24.000. Setiap 1 bungkus ayam, micin ayam, itu memerlukan waktu 3 menit. Nah, 3 menit. Dikalikan 1 menit kan kita udah cari tadi ya 250. Teman-teman langsung kalikan dengan 250. Dapat 18 juta. Rasa sapi, berarti yang diproduksi perusahaan ada 27.000 unit. Teman-teman kalikan dengan 2 menit, yang di sini 2 menit. Nah, teman-teman kalikan dengan 250. Pinter. Dapat 13.500.000. Nah, untuk yang udang, berarti 33.000 unit yang perusahaan produksi. Dikalikan dengan 2 menit ya, karena dia sama dengan micin sapi. Kalikan dengan 250, karena 1 menitnya seharga 250. Dapat 16.500.000. Oke, direct labor selesai. Direct materialsnya juga selesai. Selanjutnya adalah kita harus cari manufacturing overhead. Nah, di sini
kalau teman-teman baca, tidak dikasih tahu secara eksplisit berapa sih overhead untuk semua aktivitasnya. Dia kasih overhead-nya itu adalah dalam bentuk secara eksplisit, yaitu ada di paragraf ini. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu apa-apa aja biaya aktivitasnya. Nah, yang pertama itu kan ada mesin setup ya. Nah, berarti kita butuh biaya mesin setup. Nah, kemudian yang kedua ada biaya apa lagi? Processing. Nah, processing. Yang ketiga inspection. Yang keempat order processing. Yang kelima adalah shipment. Jadi kita berdasarkan ini ya teman-teman. Yang pertama mesin setup, yang kedua processing, yang ketiga inspection, yang keempat order processing, dan yang kelima adalah shipment. Dan di sini kita akan masukin berapa total manufacturing overhead. Nah, kalau kita baca paragraf yang di bagian bawah ini, dikatakan bahwa total biaya overhead yang dikeluarkan adalah 30 juta. Nah, berarti kita masukinnya dari bawah. Di sini ya, 30 juta. Kemudian, di mana untuk biaya mesin setup? Berarti kita harusnya isi di sini ya, nanti ya, di mesin setup. Sebesar 35% dari total biaya overhead, teman-teman. Nah, caranya gimana? Berarti 35% teman-teman kalikan dengan total manufacturing overhead. Dapat 10.500.000. Kemudian untuk processing sebesar 0,8 kali biaya mesin setup. Berarti 0,8 kali biaya mesin setup. Nah, dapat 8.400.000 teman-teman. Nah, udah mulai bingung teman-teman? Belum lah ya. Nah, pokoknya intinya teman-teman harus baca kata per katanya. Jangan sampai ada kemis. Kemudian, untuk inspection itu adalah 17% dari total biaya overhead. Nah, berarti dari total biaya overhead loh teman-teman. Nah, total biaya overhead itu kan 30 juta ya. Berarti 17% dikalikan dengan 30 juta. Nah, dapat 5.100.000. Untuk order processing, sisanya adalah untuk order processing dan shipment dengan perbandingan 1:3. Nah, berarti untuk order dan shipment itu adalah perbandingannya. Ini saya masukin ini ada 1 dan ini adalah perbandingannya 3. Oke. Nah, caranya gimana? Kalau pakai Excel, saya bisa langsung tahu kalau misalnya ini adalah 24 juta. Tapi kalau teman-teman manual, teman-teman jumlahkan 10.500.000 tambah 8.400.000 tambah 5.100.000 itu berapa? Nah, ini kan 24 juta. Sedangkan MOH-nya 30 juta. Berarti order tambah shipment itu haruslah 6 juta. Kenapa 6 juta? Karena ini sudah 24 juta. Supaya jadi 30 juta, kedua komponen ini harus senilai 6 juta. Gimana cara carinya? Nah, kalau order itu adalah 1, sedangkan shipment itu adalah 3, maka kalau misalnya saya umpamakan order adalah O, nah, maka shipment akan jadi 3 kali O. Karena dia bilang ordernya itu 1, shipment itu 3, maka dia akan jadi 3 kali O. Nah, berarti order ditambah 3 order sama dengan 6 juta. 4 order sama dengan 6 juta. Berarti satu ordernya adalah sebesar berapa tuh teman-teman? 6 juta dibagi 4 dapat 1.500.000. Ordernya dapat 1,5 juta. Nah, kalau order 1,5 juta, shipment berarti 3 kali dong dari 1,5. 3 dikali 1,5 dapat 4,5. Berarti shipment adalah sebesar 4,5 juta. Cara ceknya benar apa salah? Coba teman-teman bandingkan. Apakah 1,5 dan 4,5 itu 1:3? Nah, jawabannya iya ya teman-teman. Berarti udah benar. Kita pindahkan 1.500.000 dan di sini adalah 4.500.000. Kalau teman-teman jumlahkan, sum itu pasti 30 juta. Nah, kemudian kalau kita menggunakan
simple costing, kita harus tahu dialokasikannya ke mana. Karena ingat lagi coba, kalau simple costing, kita akan mengalokasikannya pada satu base. Jadi semua aktivitas total cost-nya akan dijumlahkan, dibagi dengan satu base. Kalau teman-teman ingat, di soal dikatakan bahwa dia berdasarkan actual direct labor hour. Nah, sekarang kita akan cari tahu terlebih dahulu berapa sih actual direct labor hour-nya. Nah, coba teman-teman, dari mana kita dapat actual direct labor hour-nya? Nah, coba. Oke. Actual direct labor hour-nya adalah kita dapatkan dari ini ya teman-teman ya. Mana? Oh, nggak ada ya. Berarti kita harus cari ya teman-teman ya. Cara carinya gimana? Nah, berarti kita mulai dari ayam. Ayam itu kita produksinya ada 24.000. Kita kalikan dengan 3 menit. Lalu kita bagi dengan 60. Biar kita tahu berapa jam kita butuh untuk buat ayam. Untuk sapi, kita ada bentuk 33.000, bukan 33.000 sapi. Sapi itu kalau nggak salah saya tadi 27.000 ya. Nah, berarti 27.000 dikali untuk membuat sapi kita butuh 2 menit. Nah, kalau dijadikan jam, maka kita akan bagi 60. Lalu, ditambah untuk buat udang itu 33.000 dikalikan dengan, dia bilang dia sama dengan micin sapi, berarti dia butuh 2 dibagi dengan 60. Nah, dapat direct labor hour-nya itu adalah sebanyak 3.200 teman-teman. Nah, dapat 3.200. Kemudian teman-teman bagi berapa kita dapat 1 jamnya gitu teman-teman. Nah, berapa MOH rate-nya? Berarti 30 juta dibagi dengan 3.200 dapat 9.375. Saya ulangi, dial hour-nya dapat dari mana? Nah, kalau tadi teman-teman ingat, rasa ayam itu kan kita produksinya 24.000 unit. Satunya kita butuh 3 menit. Karena ini adalah per hour, maka kita harus jadikan jam. Menit dijadikan jam adalah kita bagi dengan 60. Untuk sapi juga demikian, untuk udang juga kita demikian. Yang ini saya kurang-kurung ya, pantas tadi ada yang keluar. Nah, dapat 3.200 teman-teman. MOH rate-nya berarti kita tinggal bagi 30 juta dibagi dengan 3.200. Dapat MOH rate-nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan isi berapa sih manufacturing overhead-nya teman-teman. Nah, cara carinya gimana? Cara carinya adalah berapa sih yang kita produksi untuk ayam? Kan 24.000. Nah, karena dia berdasarkan direct labor hour, maka kita kalikan. Yang diproduksi itu membutuhkan 3 menit untuk setiap produknya. Kemudian dikalikan dengan 1 jam itu kan 3.765 ya tadi ya. Benar nggak? Saya coba lihat lagi deh. Salah lagi, keliru. Nah ya tadi ya. Oke. Nah, MOH rate ini itu kan per hour ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari berapa per menit, teman-teman harus bagi 9.375 teman-teman bagi dengan 60. Nah, ini adalah MOH rate per menit. Nah, lalu kita coba pakai 9.375 aja ya teman-teman ya. Sama aja ya. Nah, kita coba ulangi ya. Kita memproduksi ayam itu 24.000. Setiap satu ayam kita butuh 3 menit. Nah, kemudian 1 menitnya itu seharga berapa? Seharga, kalau teman-teman taunya tadi hour, berarti 9.375 teman-teman bagi dengan 60. Tapi, kalau misalnya teman-teman mau langsung kalikan dengan 156,25, itu boleh ya. Karena ini udah per menit, sedangkan yang hour yang 9.375 ini adalah per hour. Kenapa dia per hour? Karena tadi allocation base-nya itu DL per hour. Maka hasilnya itu pasti per hour. Gitu teman-teman. Jadi sama aja ya caranya ya. Mau langsung dikalikan dengan 156,25 boleh. Atau teman-teman mau pakai cara begini juga nggak apa-apa. Nah, berarti kalau sapi kita produksi 27.000. Satu sapi itu kita butuh 2 menit. Nah, kemudian 1 jamnya 37
9375 dibagi dengan 60. Dapat 8437500. Untuk si udang, kita produksinya 33.000. Setiap satu udang itu dibutuhkan 2 menit karena dia sama dengan sapi. Kemudian dikalikan dengan 1 jamnya itu rate-nya 9375 dibagi dengan 60 menit. Nah, dapat 10,312,500. Nah, kalau kita udah keisi nih, komponen DM udah keisi, komponen DL udah keisi, komponen MH udah keisi, kita cari manufacturing cost. Ingat, jangan langsung teman-teman sum. Yang teman-teman sum itu hanya DM, DL, dan MOH. Nah, jangan teman-teman jumlahkan lagi 5.400.000 bla 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 ini, karena nanti akan ke double, karena kita udah hitung totalnya ada di atas. Nah, teman-teman lakukan hal yang sama untuk sapi dan juga untuk udang, yaitu tambahkan DM, DL, MOH, tambahkan DM, tambahkan DL, tambah MOH. Dapat 70.620.000 untuk udang, untuk sapi 55.755.000, untuk ayam 67.050.000. Total unit produce-nya adalah ini 24.000 unit, sesuai yang tadi ya, ini 27.000 unit, yang ini ada 33.000. Nah, kemudian caranya adalah teman-teman total manufacturing cost-nya teman-teman bagi dengan total unit produce. Nah, kalau misalnya ini berkoma, nanti teman-teman boleh bulatkan aja ke satuan terdekat ya, sesuai perintah soal. Nah, teman-teman bagi MOH dibagi dengan unit produce. Dapat segini. Untuk ayam 2794, untuk sapi 2065, untuk udang 2140. Nah, sampai sini kita udah selesai untuk membuat simple costing. Nah, tapi tugas kita bukan hanya untuk membuat simple costing, teman-teman. Kita akan buat activity based costing juga. Caranya gimana? Kalau teman-teman ingat di problem sebelumnya, kita pernah sempat singgung bahwa yang berbeda itu antara simple costing dan activity based costing itu adalah manufacturing overhead-nya. Nah, maka kalau cuma manufacturing overhead-nya yang beda, kita boleh dong langsung kopas aja untuk DM dan DL-nya. Nah, saya akan mulai kopas ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh ditulis ya. Jadi, sambilan ya. Nah, jadi saya tinggal kopas aja. Jadi, pakai sama dengan... Nah, ini bisa berlaku untuk DM dan juga DL-nya, teman-teman. Kenapa? Karena yang membedakan sekali lagi antara activity based costing dan juga simple costing adalah tentang penggunaan MOH. Di mana kalau misalnya kita menggunakan simple costing, itu MOH-nya base-nya itu hanya satu. Kayak kalau di soal ini, base-nya adalah berdasarkan direct labor hour. Nah, makanya nanti dia akan rate-nya per hour. Tapi kalau activity based costing, dia bukan berdasarkan hour, tapi dia berdasarkan setiap aktivitas. Setiap aktivitas itu akan memiliki base-nya yang berbeda-beda. Apakah menggunakan mesin, atau kita menggunakan inspection hour, dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang membedakan. Makanya, DM dan DL-nya itu teman-teman tinggal salin aja dari atas. Nah, kalau udah selesai, kita akan coba bahas ke manufacturing overhead-nya. Nah, di sini manufacturing overhead-nya itu tidak secara eksplisit dikasih tahu, teman-teman, oleh soalnya, teman-teman. Jadi, bedanya dengan problem yang sebelumnya itu kita benar-benar terperinci overhead cost-nya. Jadi, kita tinggal masukin. Tapi, di sini kita nggak dikasih tahu. Saran saya, teman-teman coba buat satu tabel bantuan seperti ini nih kira-kira. Nah, kalau teman-teman cost driver-nya teman-teman nggak mau buat juga nggak apa-apa ya. Jadi, kalau mau hemat waktu. Tapi, saran saya coba teman-teman buat tabel pembantunya. Jadi, teman-teman nggak salah gitu dalam menjumlahkan. Jadi, bisa sekalian cross-check. Nah, kalau cost driver untuk mesin kan, setup mesin hour. Ini teman-teman ikutin aja dari tabel yang ini ya. Bukan hour deh. Oke. Nah, untuk processing jam kerja mesin, kalau ini inspection itu kita menggunakan inspection hours.
Kalau order kita menggunakan jumlah order, kalau shipment kita menggunakan jarak pengiriman. Nah, total usage atau activity-nya adalah kita lihat ini kan berarti 300 jam. Saya akan coba warnain jadi hitam ya. Nah, 300 jam. Yang ini adalah 8.400 jam. Yang ini juga 750 jam. Yang ini 1.200 order. Nah, yang ini adalah 24.000. Oke, sepertinya saya kurang. Bentar ya teman-teman ya. Saya kurang 1. Bentar, ini kurang 1. Oke, nanti. Kenapa saya bolong-bolongin 1 teman-teman? Karena di situ saya akan tulis caranya. Gitu. Saya akan tulis caranya, makanya saya bolongin satu-satu biar teman-teman nggak bisa kebayang lah ya, at least ya bisa kebayang supaya nggak repot. Nah, oke, saya akan coba bolongin 1. Nanti saya akan warnai mana angka yang akan kita ambil langsung. Oke, perbedaannya dari yang sekarang sama yang problem sebelumnya itu adalah kalau yang sekarang ini kita akan buat langsung untuk activity per total product. Kalau kemarin kita kan buat yang satu-satuan dong ya untuk ayam, berarti untuk machine setup tuh berapa sih rate-nya. Nah, kalau saya saranin supaya cepat, teman-teman langsung hitung aja di tabel ini. Jadi nanti kita tinggal pindahkan ke ini ke bagian sininya nih, ke activity based costing yang bagian sini. Jadi angka ini kita nggak perlu cari lagi, kita udah cari di tabel ini. Tapi terserah teman-teman, di problem sebelumnya saya ajarinnya satu-satu ya. Kalau sekarang saya akan ajarin secara total. Nanti teman-teman bandingkan, compare mana yang lebih gampang. Yang lebih gampang yang teman-teman pilih. Oke? Jangan menyulitkan diri sendiri ya teman-teman. Yang penting teman-teman paham, dapat core-nya, ngerti. Gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, total biaya overhead adalah 30 juta. Oh iya, tadi kan kita udah sempat cari ya, jadi kita udah nggak usah cari lagi sebenarnya teman-teman. Kita langsung masukin aja. Coba deh kita lihat, kalau nggak salah saya itu ada kita cari di mana ya? Sebentar ya teman-teman ya. Di kanannya ya. Oke, di atas ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal pindahin doang angka-angka ini ke total cost tadi. Jadi jangan dicari lagi. Nah, berarti yang ini kan tadi 10.500.000. Yang ini tadi 8.400.000. Ini 5.100.000. Ini benar-benar saya tinggal ambil doang ya teman-teman ya. Ini 1.500.000 dan ini 4.500.000. Nah, ini kalau di total akan dapat sumnya 30 juta. Nah, jadi teman-teman gak usah ulang cari karena teman-teman udah cari di simple costing. Jadi nggak perlu ulang cari lagi ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman rajin mau cross check ya nggak apa-apa sekalian cari. Nah, sekarang bentar. Kita bisa kecilin nggak sih? Sebentar ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita akan masuk ke machine setup yang pertama. Nah, activity-nya adalah berdasarkan jam, machine hour. Kita coba baca soalnya. Perbandingan setup mesin untuk micin rasa ayam, rasa sapi, dan rasa udang adalah 2:1:4, teman-teman. Nah, kalau misalnya saya akan cari dulu berapa sih per jamnya. Ini kan adalah untuk 300 jam, karena dia total cost kan, teman-teman. Maka 1 jamnya saya akan bagi 10.500.000, saya akan bagi 300. Nah, ini adalah total jamnya. Ini adalah total, bukan total jamnya, ini adalah total harga untuk 1 jam. Karena total cost itu adalah untuk semua usage of cost driver. Ini adalah secara keseluruhan. Nah, maka saya akan cari dulu berapa sih per jamnya. Nah, saya dapat nih per jamnya itu adalah 35.000. Nah, kemudian saya akan cari berapa rasa ayamnya. Caranya adalah, karena perbandingannya adalah 2, nah maka teman-teman saya coba tulis dulu caranya. 2, teman-teman bagi dengan 2 ditambah 1 ditambah 4, lalu dikali dengan 35.000. 35.000
harga per jamnya, baru teman-teman kalikan dengan 300. Nah, kenapa kayak gini rumusnya, Ci? Nah, rumus yang 2/7, coba saya jangan begini deh, nanti teman-teman bingung. Kali 300 kali 35.000. Nah, begini aja. Jadi lebih gampang saya jelasin ya. Nah, kenapa Ci rumusnya kayak gini? Nah, teman-teman ingat, yang rumus yang saya blok ini, 2 yang awal, itu untuk mencari berapa sih per jamnya. Nah, saya udah cobain, ini hasilnya koma. Nah, karena hasilnya koma, saya akan langsung kalikan aja dengan 35.000 supaya hasilnya itu bulat. Tapi kalau teman-teman ngertinya, Ci aku mau cari dulu lah per unitnya berapa, itu boleh. Nah, tapi teman-teman harus catat tuh komanya, takutnya kan ada beda selisih ya. Makanya kalau saya prefer langsung saya kalikan dengan 35.000 biar komanya nggak kelihatan. Nah, kenapa 2 tambah 1 tambah 4? Kalau teman-teman ingat lagi, dulu kita pernah belajar. Jika ini adalah total, maka untuk cari yang di bawah kita harus jumlahkan perbandingan loh, pecahan. Nah, maka kita akan tambahkan 2 tambah 1 tambah 4. Jadi sebenarnya 7 ya. Kalau kita udah tahu itu 7, berarti 2/7 kita kalikan. Ini kan berarti unitnya ya, kita kalikan dengan 300. Berarti harusnya segini nih teman-teman. Jamnya 85,714 bla 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 bla. Ini adalah total yang diperlukan oleh ayam. Tapi kita udah tahu 1 jam itu harganya adalah 35.000. Berarti kita tinggal kalikan. Nah, maka dapat 3 juta. Begitu juga dengan sapi. Sapi perbandingannya adalah 1. Maka caranya adalah 1 dibagi dengan 2 ditambah 1 ditambah 4. Dikalikan dengan 300 jam. Dikalikan dengan 1 jamnya 35.000. Nah, berarti 1/7 dikali dengan 300 dikali dengan 35.000. Dapat 1.500.000. Untuk udang adalah kita menggunakan perbandingannya 4. 4 dibagi 2 ditambah 1 ditambah 4 dikalikan dengan 300 untuk cari unitnya dan dikalikan dengan harga. Maka 4 dibagi 7 dikali 300 dikali 35.000. Nah, dapat 6 juta. Untuk lihat ini benar apa salah, teman-teman coba jumlahkan. Sorry. Nah, teman-teman coba jumlahkan. Kalau di saya, karena pakai Excel, saya langsung bisa lihat, oh ini udah 10.500.000, berarti sama dong ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau tahu lagi ini benar atau salah, teman-teman coba banding. 3 juta, 1.500.000, 6 juta. Nah, kalau teman-teman sama-sama bagi 1.500.000, ini kan jadi 2. Ini jadi 1, ini jadi 4. Nah, berarti udah sama ya dengan soalnya. Nah, kayak gitu cara ceknya. Nah, yang kedua adalah processing. Processing itu menggunakan jam. Nah, menggunakan jam totalnya adalah 8.400. Nah, kalau saya, berarti saya akan bagi dulu total cost-nya dibagi dengan 8.400, yaitu total usage of cost driver, yang ini 8.400 jam. Nah, dapat 1 jamnya adalah senilai 1.000. Nah, dikasih tahu di sini, dia udah langsung dikasih tahu berapa sih jam kerja untuk ayam, sapi, dan juga untuk udang. Nah, berarti kalau untuk ayam, sebenarnya kita tinggal kalikan 2.400 jam, teman-teman kalikan dengan 1.000 per jam. Nah, dapat 2.400, teman-teman kalikan dengan 1.000, dapat 2.400.000. Nah, untuk sapi berarti kita ada 3.000 jam, teman-teman kalikan dengan 1 jamnya adalah 1.000 atau 1.000 per jam. Dapat 3.000 dikali 100. Kurang nolnya 1, 1.000. 3.000 dikali 1.000. Dapat 3 juta. Nah, kalau misalnya teman-teman sampai di sini, ini kan pakai ayam 2.400, sapi 3.000, ya kan? Nah, berapa tuh si udang? Berarti kalau teman-teman jumlahkan, itu kan dapatnya 5.400. Teman-teman kurangin aja 8.400. Nah, teman-teman kurangi dengan 5.400. Gitu. Nah, dapat 3.000 untuk udang. Gitu, teman-teman. Berarti dia pakai ada 3.000 ya.
Nah, berarti teman-teman dia ada pakai 3.000 jam dikali dengan 1.000 per jam atau 3.000 dikali 100. Nah, 3.000. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, teman-teman lihat. Ini kan udah 5.400.000 kan? Nah, total cost-nya kan 8.400.000. Kurangi aja 8.400.000 kurangi dengan 5.400.000. Dapatnya juga 3 juta. Cara kedua. Gitu, teman-teman. Nah, untuk ngeceknya benar atau salah, coba teman-teman jumlahkan apakah benar 8.400.000. Nah, kalau benar, ya bisa jadi benar ya. Gitu. Selanjutnya adalah inspection. Untuk inspection, kita menggunakan waktu juga, menggunakan jam. Nah, karena total inspection itu adalah 750 jam, berarti kalau untuk mencari 1 jamnya berapa, teman-teman bagi. 5.100.000 dibagi dengan 750. Maka 1 jamnya adalah senilai 6.800. Hati-hati juga dengan ini ya teman-teman. Teman-teman harus ikutin. 300 tambah 250 tambah 200 sama kan dengan 750 gitu. Jadi jangan sampai yang diketahui di soal atas dengan yang bawah itu beda. Tapi harusnya sih sama ya teman-teman ya. Harusnya nggak boleh beda. Nah, kemudian cara carinya gimana? Karena 6.800 ini per jam dan rasa ayam itu inspeksinya 300 jam, berarti 300 jam teman-teman kalikan dengan per jamnya adalah 6.800 per jam. Maka 300 jam dikali 6.800. Dapat 204.000. 2.040.000. Untuk sapi berarti 250 jam dikalikan dengan 6.800 per jam. Nah, 250 dikali 6.800. Dapat 1.700.000. Untuk udang, berarti dia butuh inspeksinya 200 jam, dikali dengan 1 jamnya adalah 6.800. 200 dikali dengan 6.800. Nah, cara ceknya gimana teman-teman? Coba di drag. Nah, ini dapatnya 5.100.000. Udah sama dong dengan total cost. Nah, berarti udah kemungkinannya besar benar ya. Selanjutnya adalah order processing. Semua rasa micin memiliki jumlah order yang sama selama tahun 2020. Nah, berarti kita cari dulu berapa sih satu order. Caranya adalah total cost-nya 1.500.000, teman-teman bagi dengan total order keseluruhan adalah 1.200. Dapat satu ordernya adalah 12.50 per order. Nah, dia bilang semua rasa micin memiliki jumlah order yang sama. Nah, kalau misalnya dijumlahin 1.200, berarti satunya kita punya ordernya 1.200 dibagi 3. Berarti 400 order. Si sapi juga 400 order. Si udang juga 400 order. Nah, berarti tinggal teman-teman kalikan dengan 1.250 per ordernya. Ini juga tinggal kali 1.250. Ini juga tinggal kali 1.250. Dikali 1.250. Nah, berarti 400 dikali 1.250. Nah, harusnya dapat ya 500.000 ya. Nah, ini bakal sama teman-teman. Tapi, itu kalau teman-teman mau tahu ordernya berapa. Cara kedua, teman-teman karena dia bilang sama, ya udah teman-teman tinggal 1.500.000 teman-teman bagi 3. Nah, teman-teman alokasikan deh. Oke, selanjutnya adalah shipment. Nah, shipment dikatakan adalah berdasarkan jarak. Nah, kita cari tahu dulu berapa sih 1 kilometernya. Caranya, total cost teman-teman bagi dengan 24.000. Yang ini ya teman-teman, total keseluruhan. Atau kalau di soal itu ada di bagian table yang total usage of cost driver. Total keseluruhannya 24.000. Nah, dapat per kilometernya dihargai sebesar 187,5. Sekarang kita cari dulu berapa jaraknya. Untuk micin 2 kali rasa udang. Sedangkan untuk sapi 6.000. Nah, kalau saya teman-teman, saya akan cari dulu mana sih angka yang bisa saya isi. Nah, jadi saya nggak akan pikirkan dulu 2 kali micin rasa udang. Saya akan pikirkan dulu ya 6.000. Saya akan masukin dulu. Berarti ini kan 6.000. Karena udah ada angkanya teman-teman. Lalu, dia bilang jarak totalnya itu kan 24.000. Nah, berarti kita harus buat persamaannya. Ayam plus sapi plus udang itu jaraknya adalah 24.000. Nah, sapi kita udah tahu
Kalau saya misalkan ayamnya itu adalah A, nah dia bilang ayam adalah 2 kali micin udang. Nah, kalau saya misalkan ayam adalah A, udang adalah U, maka ayam sama dengan 2 kali udang. Gini dong, boleh dong saya ganti jadi gini ya teman-teman. Nah, berarti saya jadikan ayam itu kan sama dengan 2 kali udang. Ditambahkan dengan sapi itu 6.000. Ditambahkan dengan udang, U doang sama dengan 224.000. Nah, 2U tambah U kan 3U. Sama dengan ini 6.000 kita pindahkan ke kanan, dari plus akan jadi min. 24.000 kurang 6.000. 3U sama dengan 18.000. Nah, berarti U 18.000 tebet-tebet bagi dengan 3. U berarti dapat 6.000. Nah, jika U adalah 6.000, berarti ini kan untuk udang ya. Saya masukin dulu ya, nanti saya lupa. 6.000. Nah, untuk ayam berapa? Ayam adalah 2 kali U. Ayam berarti 2 kali 6.000. Dapat 12.000. Cara ceknya udah bener atau belum? Coba teman-teman jumlahkan. 12.000 tambah 6.000 tambah 6.000 udah bener belum? 24.000. Nah, kalau benar bisa jadi benar. Lalu dia ada ketentuan bahwa ayam 2 kali udang. Benar gak? Udang 6.000, ayamnya 12.000. Benar ya berarti ya. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman kalikan dengan berarti ini kilometer dikali dengan 18,7,5 per kilometer. Ini berarti juga dikali dengan 18,7,5 per kilometer. Ini juga dikali 187,5 per kilometer. Nah, teman-teman masukin 1.200 dikali dengan ini ya, saya ambil angkanya. Ini berarti 6.000 dikali dengan 187,5. Yang ini berapa? 6.000 juga dikali 187,5. Cara ceknya benar atau salah, coba teman-teman jumlahkan. Nah, dapat gak 24? Oh, ini kayaknya saya kurang 0 lagi. Harusnya 12.000. Nah, coba ya dijumlahkan ya. Nah, dapat 4.500.000? Dapat. Nah, makanya berarti ini udah sama. Sekarang tugas kita adalah memindahkan. Dari yang mana Ci yang mau dipindahkan? Yang atas-atas doang ya. Ini saya coba kasih warna ya. Yang harus dipindahkan yang mana? Yang ini. Terus yang ini, yang ini. Yang bawahnya perlu Ci, nggak usah, karena ini kan cuma coret-coretan kita ya, ibaratnya ya. Untuk memudahkan teman-teman doang. Nah, pindahkan ke kolom yang ada di sini. Oke, saya coba pindahkan ya. Berarti ini tadi sama dengan mesin, yang ini ya. Yang ini berarti sama dengan 1.500.000. Yang ini sama dengan 6 juta. Lalu untuk processing itu kita butuhnya 2.400.000. Ini kita butuhnya 3 juta. Ini kita juga butuhnya adalah 3 juta. Yang untuk inspection kita butuh 2.040.000. Yang ini kita 1.700.000. Yang ini adalah sebesar 136. Lalu order processing 500.000. Ini kalau nggak salah semuanya sama ya. Nah, untuk nggak usah deh, nanti kan saya akan itu ya, kalau teman-teman udah kumpulin catatannya, saya akan share Excel-nya, jadi saya akan kasih ininya ya. Nah, oke, lalu untuk shipment itu kita tinggal ambil aja. Nah, kalau saya karena suka pepatah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu. Nah, saya prefer untuk cari semuanya dulu. Jadi biarlah saya agak repot di awal, tapi nanti saya tinggal pindah-pindahkan. Tapi back lagi itu terserahnya teman-teman maunya gimana ya. Nah, berarti DM tambah DL ditambah sum dari manufacturing overhead. Nah, dapat 65.990.
Nah, ini juga berlaku hal yang sama untuk sapi dan juga udang. Nah, saya akan drag. Nah, dapat 55142.500 dan 72292500. Teman-teman boleh bantu saya hitung ya. Jadi, kalau sapi, teman-teman tambahkan yang 33 juta lebih ini, teman-teman tambahkan dengan direct labor, ditambahkan dengan total semua manufacturing overhead-nya. Begitu juga dengan udang, tambahkan direct material dengan direct labor, ditambahkan dengan seluruh overhead yang ada. Nah, kemudian kita cari lagi total unit produce-nya. Tadi kalau kita ingat-ingat, ini 24.000, ini 27.000, ya ini 33.000 ya teman-teman ya. Masih pada ingat kan? Nah, untuk manufacturing cost per unit, berarti teman-teman tinggal bagi manufacturing cost dibagi dengan total unit produce. Dapat 2750. Nah, coba teman-teman ke kananin. Nah, kalau teman-teman secara manual, sama teman-teman tinggal bagi 55142.500, teman-teman bagi dengan 27.000. Untuk udang berarti 72292500 dibagi dengan 33 juta. Nah, untuk yang kedua, activity based costing kita udah selesai. Nah, yang ketiga kita akan buat income statement-nya secara parsial. Nah, pertama kita harus tahu dulu berapa sih yang kita jual. Di soal dikatakan bahwa kita memproduksi dan menjual, berarti semua yang kita produksi kita jual dong. Nah, berarti kita mulai dulu dari yang kita jual ayam. Caranya gimana teman-teman? Jumlahkan seluruh perkalian antara antara yang dijual dengan harganya. Nah, misalkan ayam kita jualnya ada 24.000 unit. Lalu setiap satu unit itu adalah 3.500. Nah, lalu ditambahkan dengan kita jual sapi itu ada sekitar 27.000, kalau nggak salah ya sebenarnya 27.000, dikalikan. Satu bungkus itu adalah seharga 3.000. Nah, berarti kita kalikan dengan 3.000, ditambah dengan uh, kita untuk si udang adalah 33.000, dikalikan dengan harga kita jual adalah 3.200. 3.200. Nah, dapat sales kita adalah senilai 270.600. Untuk COGS yang mana teman-teman? Nah, kalau teman-teman ingat, kita tinggal jumlahkan seluruh total manufacturing cost yang ada di ABC Costing. Nah, dapat 190. Teman-teman. Nah, coba ya. Kita contohin. Nah, sum total manufacturing cost-nya ya. Nah, dapat 193.425. Gross profit-nya berarti sales dikurangkan dengan COGS. Dapat 77.175.000. Nah, oke teman-teman. Sekian mungkin untuk pembahasan problem 6. Semoga teman-teman masih bisa ngikutin. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai apapun, tuh teman-teman feel free aja buat nanya. Jangan sampai teman-teman diem-diem, terus nanti teman-teman gak ngerti, gak bisa jawab ujian. Karena activity based costing ini kan sebenarnya apa ya, kalau dibilang mudah sih nggak mudah. Karena kan nggak ada sesuatu itu yang ibaratnya langsung bisa gitu kan, nggak mungkin ya. Nah, tapi setidaknya ini kan cuma diulang-ulang ya teman-teman ya, kan sayang banget kalau teman-teman itu kehilangan banyak poin kalau teman-teman itu gak mau nanya. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, teman-teman feel free aja buat nanya. Nah, jangan ragu-ragu ya. Nah, sekian mungkin untuk video problem 6 ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton sampai ending. Sampai ketemu di pertemuan kita di minggu depan ya teman-teman ya. Nah, dadah teman-teman. Stay safe dan stay healthy. Dadah.